Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya di rumah? Semoga Sobat Belajar selalu dalam keadaan sehat ya. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini, Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua dalam mata pelajaran sejarah nih Sobat Belajar. Khususnya buat teman-teman yang tentang membahas manusia purba nih. Wah, masih seru banget ya, karena kan di episode minggu lalu kita sudah membahas tentang manusia purba nih. Siapa aja nih yang menemukannya, terus manusia purba apa aja nih di Indonesia, manusia purba apa aja di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami di sini akan lebih mendalami lagi tentang ciri-cirinya manusia purba Indonesia, manusia purba dunia, dan juga manusia purba modern. Nah, Sobat Belajar, kalau misalnya nih ada peneliti yang bilang atau misalnya ada sumber bacaan yang bilang kalau misalnya nenek moyang manusia adalah seorang kera atau adalah binatang kera. Menurut Sobat Belajar gimana? Sobat Belajar setuju nggak sih kalau misalnya kita ini merupakan evolusi dari binatang kera? Nah, Sobat Belajar, tentunya kalau misalnya kita menganut sistem dari ilmuwan-ilmuwan, terutama Charles Darwin, kita ini memang merupakan sebuah evolusi dari seekor kera nih Sobat Belajar. Karena kan dari misalnya kera, terus kemudian tumbuh menjadi manusia purba, terus kemudian menuju ke manusia tegap yang akhirnya menuju ke manusia modern seperti kita saat ini. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, itu kalau misalnya kita tarik dari sudut pandang keilmuan ya. Tapi kalau misalnya kita tarik dari sudut pandang agama, itu lain lagi. Karena pada prinsipnya kalau misalnya di sebuah agama itu, misalnya sebut saja di agama Islam dan agama Kristiani. Wah, pasti kan kalau misalnya manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa, atau misalnya Adam dan Eve, kayak gitu. Jadi, itu ada perbedaan. Nah, tapi kita sekarang tidak membahas mengenai yang dari sudut pandang agama ya. Karena Kak Abi di sini akan lebih membahas lagi untuk mengenai sudut pandang yang dari ilmuwan, yaitu Charles Darwin nih, Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, udah mulai penasaran kan apa aja sih yang manusia purba di Indonesia ciri-cirinya, terus kemudian manusia purba di dunia ciri-cirinya, dan manusia modern ciri-cirinya apa? Nah, semoga Sobat Belajar makin penasaran ya. Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, kayak gitu tadi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang pengantaranya manusia ini merupakan evolusi dari seekor kera. Wah, itu merupakan sebuah kebenaran kalau misalnya kita tarik dari peneliti yaitu Charles Darwin kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk peta konsep yang udah kita bahas minggu lalu. Nah, ini dia. Jadi, kalau misalnya Sobat Belajar ngeliat nih, manusia purba itu akarnya dari mana sih? Kita lihat di sini. Manusia purba, menurut teori evolusi Charles Darwin, manusia purba itu dibagi menjadi dua. Jadi ada manusia purba yang harus kita pelajarin itu manusia purba Indonesia, kemudian manusia purba di dunia. Nah, Sobat Belajar nih, kalau misalnya lihat di sini, manusia purba dunia deh, manusia purba dunia dulu. Itu ada yang berasal dari Cina, kemudian Afrika dan Eropa. Nah, tapi juga ada yang berasal dari dunia belahan bumi lain, Sobat Belajar, kayak gitu yang belum diketahuin. Nah, kalau misalnya dari Indonesia sendiri itu ada tiga kelompok besar nih Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar lihat. Nah, yang pertama ada kelompok Meganthropus. Nah, ini dia kelompok Meganthropus, itu kelompok yang pertama. Terus kemudian kelompok yang kedua nih. Nah, itu kelompok Pithecanthropus. Jadi kelompok Pithecanthropus ini nanti Kak Abi lebih bahas lanjut ya. Pokoknya ada dua kelompok. Nah, kelompok yang kedua ini kelompok Pithecanthropus. Dan kelompok yang terakhir, ini dia nih. Yang biasa disebut dengan Homo. Nah, Homo ini merupakan kelompok manusia purba yang terakhir. Kayak gitu, Sobat Belajar. Dan akhirnya, kedua manusia purba yang ada di Indonesia, yang ada di dunia ini, mereka berevolusi lagi nih Sobat Belajar menjadi manusia purba modern kayak gitu. Disinilah manusia purba modern. Dan nantinya di ending dari pembahasan kali ini Kak Abi juga akan ceritain nih manusia purba modern itu apa sih yang dimaksudnya? Apa sih yang dimaksud dengan manusia purba modern itu kayak gimana? Ciri-cirinya tuh apa? Nah, kayak gitu yang akan Kak Abi
bahas di pertemuan kali ini, Sobat Belajar. Oke, nah ini dia. Kita langsung masuk aja nih ke materi yang pertama, yaitu macam-macam manusia purba yang ada di Indonesia. Kalau misalnya Sobat Belajar, kita minggu lalu udah membahas nih tentang manusia purba apaan aja nih yang ada di Indonesia. Misalnya Pithecanthropus atau misalnya Meganthropus kayak gitu kan. Biasanya Kak Abi kemarin sebutin banyak dari manusia purba ini yang ditemukan di Pulau Jawa kalau misalnya. Terus ada juga yang di sekitar aliran sungai Bengawan Solo kayak gitu. Nah kalau misalnya kita tarik nih, kita tarik kesimpulan misalnya, tarik apa hipotesis misalnya, kenapa sih mereka tuh banyak banget ditemukan yang bermukim di aliran sungai itu, Sobat Belajar. Nah, pastinya kalau misalnya kita mikir lebih jauh lagi, aliran sungai ini merupakan sebuah penghidupan. Jadi kalau misalnya ada air, di situ pasti ada sebuah kehidupan kayak gitu. Sebuah ada ekosistem di situ. Nah, termasuk adanya manusia purba di Indonesia, terutama di Pulau Jawa kayak gitu. Makanya nih banyak sekali fosil-fosil yang ditemukan di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Kayak gitu ya, Sobat Belajar. Nah, kita lihat nih, manusia purba di Indonesia. Macam-macamnya nih ada apaan aja sih? Jadi manusia purba di Indonesia yang tadi ada 3 garis besar ya. Meganthropus, kemudian Pithecanthropus, dan Homo. Kita lihat di sini macam-macamnya. Nah, ini dia. Kita ke yang pertama dulu, yaitu ada yang namanya Meganthropus. Kenapa disebut Meganthropus? Karena mereka ini merupakan manusia purba pertama yang sangat besar, bertubuh tegap. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Nanti kita bahas ya. Nah, ini dia nih, Meganthropus. Jadi kalau di Jawa disebutnya Meganthropus paleojavanicus. Karena kan biasanya penamaan dari manusia purba itu ditemukan di Jawa. Nah, biasanya ditarik nih namanya dengan nama tempat, lokasi si penemuan dari fosil tersebut. Jadi biar nggak rancu dengan penemuan fosil dari daerah lain atau dari negara lain. Kayak gitu, Sobat Belajar. Nah, Meganthropus paleojavanicus. Kayak gimana tuh bentuknya? Kita lihat. Nah, ini dia. Meganthropus paleojavanicus. Jadi, Meganthropus paleojavanicus ini merupakan manusia purba yang paling awal ditemukan kayak gitu. Jadi, manusia purba pertama paling tua gitu kita yang sebutnya. Ciri-cirinya apa sih? Jadi ciri-cirinya ini banyak banget nih Sobat Belajar. Kabi tulisin ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, dia bertubuh besar. Ups. Nah, yang pertama Meganthropus. Nah, jadi Meganthropus paleojavanicus sesuai namanya aja nih, dia udah mengandung nama Megan, which is artinya besar. Nah, Meganthropus berarti manusia berbadan besar atau bertubuh besar. Nah, ciri-ciri yang pertama dia bertubuh besar. Kemudian dia yang kedua, nah ciri-cirinya apalagi Sobat Belajar di rumah? Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Abi minggu lalu udah sedikit menyebutkan ya tentang ciri-cirinya, yaitu um, memiliki tonjolan di belakang kepala, di bagian sini nih. Nah, memiliki tonjolan kepala. Nah, biasanya tonjolan kepala dari manusia Meganthropus paleojavanicus ini memiliki tonjolan kepala yang sangat besar nih Sobat Belajar di bagian sini, di bagian belakang kepalanya. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, nah tidak memiliki apa yuk? Tidak tidak ada tulang dagu. Kita tulis saja tidak ada dagu. Jangan deh tulang dagu. Tulang
Nah, jadi kalau misalnya Meganthropus ini, itu dia tidak ada tulang dagunya nih. Jadi si dagunya ini langsung curve ke belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, dari mulai bibir dia langsung nge-curving. Jadi tidak ada, dagunya tuh tidak panjang seperti manusia modern. Jadi langsung kayak kepotong slep ke bawah kayak gitu. Nah, ini dia ciri utama dari Meganthropus ini. Jadi, oh iya satu lagi. Yang keempat, biasanya Meganthropus ini hidup di zaman Pleistosen. Pleistosen apa? Awal, tengah, atau akhir? Nah, biasanya dia hidup di zaman Pleistosen awal. Karena yang tadi Kak Abi sudah bilang, jadi Meganthropus ini merupakan manusia purba pertama yang ditemukan oleh manusia. Makanya dia diprediksi hidup di zaman Pleistosen awal. Kayak gitu, Sobat Belajar. Nah, ini adalah keempat ciri utama dari manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Jadi ciri-cirinya yang pertama tadi bertubuh besar karena dia megan, terus kemudian memiliki apa ini bacanya? Memiliki tonjolan kepala di sini. Jadi dia memiliki tonjolan kepala yang agak besar di bagian kepala belakangnya, terus kemudian tidak memiliki tulang dagu, dan yang terakhir adalah hidup di zaman Pleistosen awal, kayak gitu Sobat Belajar. Jadi itu merupakan keempat ciri utama dari si Meganthropus ini, kayak gitu. Nah, sekarang Sobat Belajar udah bisa mengerti ya, ciri-ciri Meganthropus itu apa tuh, kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke manusia purba yang berikutnya. Nah, ini udah ya. Oke, nah. Meganthropus paleojavanicus tadi. Manusia bertubuh besar, terus kemudian paleojavanicus yang ditemukan di Pulau Jawa. Kayak gitu, Sahabat Belajar. Oke, nah. Terus kemudian manusia purba yang berikutnya, atau yang ada di urutan kedua berikutnya, yaitu adalah nah, ini dia, Pithecanthropus. Jadi kelompok Pithecanthropus ini di Indonesia dibagi menjadi, nah ini dia 4 Pithecanthropus. Jadi ditemukan 4 manusia purba kayak gitu. Jadi setiap manusia purba Pithecanthropus diberikan nama yang berbeda-beda, Sobat Belajar. Yang pertama, Pithecanthropus mojokertensis, kemudian Pithecanthropus soloensis, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus erectus. Nah, kayak gitu. Jadi ini merupakan kelompok Pithecanthropus kayak gitu. Jadi jangan bingung nih Sobat Belajar. Yuk langsung aja kita lihat ciri-cirinya apa sih Pithecanthropus ini. Nah, ini dia nih. Ini gambar Pithecanthropusnya nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar nggak tahu nih gambarnya, nah ini dia. Jadi Pithecanthropus ini lebih berbeda ya sama yang tadi Meganthropus. Jadi Meganthropus ini mukanya lebih mirip kera atau misalnya lebih oldies banget. Jadi kalau misalnya ini lebih ke kekinian walaupun sedikit banget ya. Maksudnya lebih mirip manusia walaupun sedikit. Kita lihat ciri-cirinya Sobat Belajar. Oke. Nah, ciri-cirinya tuh apa tuh? Nah, ciri-cirinya yang pertama kalau misalnya kita lihat dari gambar ini apa nih Sobat Belajar? Satu, hidup masa hidupnya. Kalau misalnya yang tadi masa hidupnya si Meganthropus itu di zaman Pleistosen awal. Nah, kalau misalnya si ini Pithecanthropus hidupnya di zaman Pleistosen akhir. Nah, zaman Pleistosen akhir. Terus kemudian yang kedua, kalau misal kita lihat ciri-cirinya apa nih? Dia sudah memiliki dagu ya, walaupun sedikit. Jadi sudah memiliki tulang dagu. Walaupun sedikit. Tulang dagu kecil kita tulisnya. Tulang dagu. Tulang dagu kecil. Nah, ini dia nih, dagunya nih, tuh. Dia sudah memiliki tulang dagu, walaupun kecil dan tidak seperti manusia modern, kayak gitu. Terus kemudian apa nih? Tonjolan di belakang kepalanya sudah
Perfect ya, maksudnya sudah tidak ada tonjolan lagi, berarti sudah tidak ada tonjolan. Tidak ada tonjolan. Nah, ini dia tidak ada tonjolan di belakang kepalanya. Kayak gitu, sobat belajar. Tidak ada tonjolan kepala deh, biar nggak bingung. Nah, terus kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 apa nih ciri-cirinya kalau misalnya kita lihat lagi? Oh iya, yang paling penting, tinggi. Manusia manusia purba Pithecanthropus, itu sudah diketahui tingginya nih sobat belajar, tinggi badannya. Nah, tingginya itu sekitar 160 sampai 180. Kayak gitu. Jadi tinggi badannya sekitar segini. Nah, ini adalah keempat ciri utama dari Pithecanthropus. Jadi kelompok Pithecanthropus. Semua kelompok Pithecanthropus. Jadi yang pertama, hidup di zaman Pleistosen akhir. Kemudian yang kedua, sudah memiliki tulang dagu walaupun kecil. Terus kemudian yang ketiga, sudah tidak ada tonjolan di belakang kepala. Terus kemudian yang keempat, memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai dengan 170 cm. Kayak gitu, sobat belajar. Nah, sekarang kita udah tahu dua nih. Yang tadi yang pertama Meganthropus, which is yang besar. Nah, terus kemudian yang kedua ini ada yang namanya kelompok Pithecanthropus. Nah, di Indonesia masih ada satu lagi nih sobat belajar yang kelompok yang masih belum kita bahas. Kita lihat ya. Ini udah ya, udah mengerti ya, udah dicatat semua kan sobat belajar di rumah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain sama di sekolah nih ada ujian tentang manusia purba nih, wah sobat belajar harus bisa nih jawab tentang Pithecanthropus dan Meganthropus, kayak gitu. Nah, sekarang Kak Abi akan lanjut ke pembahasan tentang yang namanya... Oke. Nah, ini dia. Yang terakhir ada Homo. Di Indonesia disebutnya Homo. Nah, ini Homo di Indonesia itu ada apaan aja sih? Maksudnya kayak macam-macamnya. Jadi, di kelompok Homo di Indonesia, nah ini dia nih. Ada Homo wajakensis, Homo soloensis, Homo florensis, dan Homo mojokertensis. Jadi ada 4 nih sobat belajar di kelompok Homo ya. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya apa sih Homo. Kenapa mereka dibedain juga sama yang lainnya kayak gitu. Nah, kita lihat fotonya. Nah, ini dia. Kelompok Homo kalau misalnya kita lihat lebih mirip manusia ya secara fisik. Jadi kayak physically mereka kayak lebih manusia banget lah karena kan kita lihat ciri-cirinya. Nah, ini dia. Nggak dikeluarin tintanya dulu. Nah, satu ciri-cirinya. Volume otak. Nah, biasanya kalau misalnya kita mengukur manusia Homo tuh di startingnya dari volume otak. Volume otak jelek sekali tulisannya. Oke. Nah, volume otak itu sudah mulai sekitar 750. Nah, ini mulai lebih dari 750. Jadi, volume otak manusia purba itu di atas starting dari 750. Sorry gambarnya. Nah, jadi startingnya dari 750 cc sampai dengan ke atasnya. Jadi nggak mungkin di bawah 750 volume otak dari si Homo ini. Terus kemudian ciri-ciri yang kedua, dia sudah memiliki tulang dagu panjang ya. Ini misalnya bibir, terus ini tulang dagunya, nah rentangnya. Jadi sudah memiliki tulang dagu sempurna. Tulang dagu sempurna tulisnya. Nah, tulang dagu sempurna. Terus kemudian yang ketiga, jadi yang tadi, yang pertama, nih, volume otaknya dia sudah berisi, otaknya sudah lebih besar, terus kemudian tulang dagunya sudah ada. Nah, terus kemudian kita lihat tulang hidung. Tulang hidungnya sudah ada tulang hidung seperti manusia ya. Tulang hidung.
Nah, kita tulis tulang hidung sempurna. Nah, itu ciri yang keempat. Dan ciri yang ketiga, apa yang terakhir kalau misalnya sobat belajar ada yang tahu? Nah, tinggi badannya. Tinggi badan dari manusia Homo ini diperkirakan sekitar 160 sampai dengan 210 cm. Nah, ini dia nih ciri-cirinya. Kayak gitu. Jadi misalnya nih sobat belajar ditanyain nih, ciri-ciri Homo tuh apaan aja sih? Nah, ini dia. Yang pertama adalah volume otak di atas 750. Kemudian tulang dagu sudah sempurna. Terus kemudian tulang hidung sudah ada. Terus kemudian yang terakhir, tinggi badannya antara 160 sampai dengan 2 meter lebih 10 cm. Kayak gitu sobat belajar. Nah, udah tahu kan? Kayak tadi kita udah bahas 3 ciri manusia purba yang ada di Indonesia. Tadi ada Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, dan yang terakhir ini ada kelompok Homo. Nah, kalau misalnya kita lihat nih sobat belajar, dari fotonya look-nya sudah manusia modern banget ya. Maksudnya kayak sudah seperti manusia. Jadi sudah jauh dari kemiripannya dengan genus kera kayak gitu. Jadi memang sudah berevolusi. Jadi kayak seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi manusia itu memang bukan manusia, makhluk hidup awalnya berasal dari satu spesies atau satu keturunan. Jadi mereka berasal dari satu spesies lah. Nah, satu spesies ini akhirnya berevolusi, beradaptasi dengan kehidupan yang akan datang kayak gitu. Nah, itu akhirnya tumbuh menjadi manusia modern seperti sekarang. Kayak gitu sobat belajar. Nah, udah ya, berarti tadi kita udah bahas 3 nih. Jadi tentang Homo, nah, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Itu macam-macam manusia purba di Indonesia, ada 3. Nah, biasanya manusia purba di Indonesia ini berkembang tuh dari mana aja sih? Biasanya ada yang dari daratan Asia, kayak gitu. Terus ada juga yang dari bawahnya, dari dataran Australia. Misalnya dari dataran Australia berarti si Indonesia bagian timur kayak gitu. Kalau misalnya dari dataran Asia berarti Semenanjung Malaya, Pulau Jawa kayak gitu. Dan Kalimantan itu berasal dari dataran Asia. Kayak gitu sobat belajar. Nah, sebelum kita masuk ke manusia purba dunia nih sobat belajar, nah sobat belajar kalau misalnya sebelum masuk ke manusia purba dunia, kalau misalnya kita tarik contoh dari teori evolusi Charles Darwin kan itu yang tentang manusia nih. Kalau misalnya tentang hewan, sobat belajar ada yang tahu nggak sih? Nah, kalau tentang hewan tuh yang paling terkenal ini teori jerapah. Jadi ada yang bilang jerapah itu lehernya seperti zebra aja, pendek gitu. Maksudnya kayak seperti zebra, jadi menyatu dengan tubuhnya. Cuman karena ada yang namanya teori evolusi, jadi zebra ini karena pada saat itu pohonnya tinggi-tinggi, jadi si zebra ini memakan pohon yang di atas, memakan daun-daun pohon yang di atas. Akhirnya lehernya ini bertambah panjang nih sobat belajar karena mereka berusaha untuk memakan daunan yang di atas pohon yang lebih tinggi. Jadi mereka naik, berlangsung selama ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Akhirnya si jerapah yang kita temukan sekarang memiliki leher yang teramat dan sangat panjang. Itu adalah merupakan sebuah evolusi yang dibilang Charles Darwin kayak gitu. Itu contohnya kalau misalnya dari bangsa binatang. Kayak gitu sobat belajar. Nah, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan berikutnya nih. Nah, ini dia, manusia purba dunia nih sobat belajar. Manusia purba dunia tuh kayak gimana sih? Kita lihat ya. Nah, manusia purba dunia tuh banyak banget. Tapi yang perlu sobat belajar ketahuin ada manusia purba yang berasal dari negara-negara tertentu aja. Kayak misalnya dari China, terus kemudian dari benua Afrika, terus kemudian dari Eropa. Nah, itu dia tuh. Kayak gitu. Nah, ini kan ada tulisannya nih di gambarnya ada Afrika, terus kemudian Eropa, terus kemudian South Asia. Berarti ini India, terus kemudian Indonesia, dibilangnya Sunda, terus kemudian Asia Timur kayak gitu. Nah, itu merupakan sebenarnya jalur dari peta persebaran manusia purba di dunia, sobat belajar kayak gitu. Kita lihat nih. Yang pertama. Nah, ini dia.
ada yang namanya Adipechus ramidis. Nah, ini merupakan manusia purba yang ditemukan di Afrika nih, sobat belajar. Jadi di Afrika Timur. Nah, spesies ini merupakan spesies manusia purba di kelompok dari Pithecanthropus, kayak gitu. Nah, lanjut ya. Karena ini ada 5, jadi Kak Abi akan snap-snap aja. Nah, ini yang kedua, Australopithecus africanus. Nah, ini manusia purba yang ini kayak gitu loh maksudnya. Sebentar, record. Nah, kalau misalnya manusia purba ini jadi ditemukan di dataran Afrika kayak gini. Nah, sama yang tadi jadi ditemukan di Afrika, yang ini juga di Afrika kayak gitu. Oke, terus back. Nah, terus kemudian yang ketiga ada Sinatropus pekingensis. Nah, ini dari Peking nih sobat belajar. Jadi ditemukan di Peking, di Beijing, di China kayak gitu. Oke, terus kemudian ada yang namanya ini Homo rhodensis. Jadi Homo ini ada yang dari, nah ini dia ditemukan di Afrika lagi sobat belajar. Nah, terus kemudian yang terakhir ada yang namanya Homo chromargon. Jadi Homo chromargon ini ditemukan di benua Eropa. Jadi ini merupakan kayak gambar dari ilustrasi ya sobat belajar. Nah, seperti inilah manusia purbanya yang ditemukan di benua Eropa nih. Kayak gitu. Jadi sudah memiliki lengkap ya. Ada dagunya, ada hidungnya, jidatnya sudah rapi, tidak ada tulang belakang di bagian lehernya. Nah, makanya dia disebut dengan sebutan Homo. Kayak gitu sobat belajar. Nah, itulah tadi manusia purba di Indonesia, manusia purba di dunia, dan manusia purba di Indonesia dan manusia purba di dunia. Kayak gitu sobat belajar. Nah, gimana nih sobat belajar? Semoga dari penjelasan Kak Abi tadi, terutama kelompok-kelompok Homo, sobat belajar sudah bisa mengerti ya kelompok Homo, terus kemudian kelompok Pithecanthropus, kemudian kelompok dari Meganthropus, kayak gitu. Ciri-cirinya sama. Jadi ketiga kelompok besar itu memiliki ciri-ciri yang sama, kayak gitu sobat belajar. Nah, gimana sobat belajar? Sudah mulai mengerti kan? Kalau misalnya sobat belajar ngerti, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!